nanti selalu 9 hari. Setelah itu ini menjadi siklus haid saya menjadi 7 hari selama berapa bulan. Kemudian kembali lagi 9 hari. Itu loh yang dinamakan daur gitu loh. Jadi semisal 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Di bulan pertama sampai bulan 7 kalian tuh mengalaminya siklusnya sampai 8 hari. Misal sampai 8 hari. Kemudian tiba-tiba di bulan 8 kalian mengalami sampai 5 hari saja. Dan ini terus berlanjut sampai di akhir tahun, sampai di bulan Desember gitu ya. Kemudian di bulan Januari kembali lagi kalian tuh mengalami haidnya itu siklusnya 8 hari lagi. Ini yang dinamakan daur. Jadi itu daurnya pas 8 hari itu selama berapa bulan. Itu yang namanya daur. Jadi rangkaian dari adat ini tuh daur. Jadi nanti kalau menghukumi untuk mustahadoh nanti ada di belakang seperti halnya untuk yang mutahayyirah atau muqtadah, orang yang sudah pernah mengalami haid dan suci, ini nanti diperlukan untuk mengetahui hal-hal sedemikian gitu. Itu jadi hanya pengertian sekilas ya untuk adat ataupun daur. Jadi itu adat itu bisa bertambah ataupun berkurang dan dia juga bisa mundur ataupun maju. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan ke bab baru ya. Yang mana hari ini telah kita pelajari, kita telah membahas tentang mustahadoh, mubtadi'ah, mumayyizah. Ini telah selesai. Untuk selanjutnya yaitu kita membahas lawannya mubtadi'ah mumayyizah, yaitu mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Kalau yang kemarin yang pertama, kita kan masih memasuki mustahadoh yang pertama, hukum mustahadoh yang pertama, yang mana hukum mubtadi'ah mumayyizah. Kalau yang sekarang kita sudah memasuki hukum yang kedua yaitu mustahadoh ghairu mumayyizah. Kalau ghairu mumayyizah itu nanti perbedaannya gini, kalau mumayyizah itu dia bisa membedakan darah atau nanti darah yang dia keluarkan itu memang satu sifat, dia mengenalinya satu sifat gitu. Kalau ghairu mumayyizah dia tidak bisa membedakan darah. Bismillahirrahmanirrahim. As-suratu utawi bentuke mustahadoh asaniyatu kang kaping pindho iku mubtadi'atun wadon kang awit haid ghairu mumayyizatin kang ora bisa mbedakake getih. Ya utawi mustahadoh mubtadi'ah ghairu mumayyizah iku alati wong wadon taro kang ningali sapa alati adama ing getih bisifatin kelawan sifat wahidatin kang siji. Aikuluhu tegese utawi sekabehane getih iku ahmarun abang masalan kelawan umpamani. Wakadhalika lan iku kaya mengkono-mengkono allati taro adama bisifatin wahidatin man utawi wong wadon faqadat kang kasepen sapa man syarton ing syarat suci min syuruti tamyizi saking pira-pira syarate tamyiz. Pengertian sendiri dari mustahadoh mubtadi'ah ghairu mumayyizah yaitu seorang perempuan yang baru pertama kali mengalami haid atau mengeluarkan darah dan dia tidak bisa membedakan darah atau dia itu melihat darah yang dia keluarkan itu dengan satu sifat saja. Misal contoh semuanya merah gitu, semuanya hitam seperti itu. Begitu juga nanti dihukumi seperti halnya ghairu mumayyizah yaitu adalah mumayyizah yang tidak memenuhi syarat. Jadi mumayyizah, mubtadi'ah yang mumayyizah yang tidak memenuhi salah satu syarat itu nanti juga dihukumi ikut ghairu mumayyizah gitu ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, syarat-syarat 4 yang kemarin mumayyizah, syarat-syarat tamyiz maksudnya. Syarat tamyiz itu ada 4 yang mana kemarin kita bahas di awal waktu membahas mustahadah mubtadi'ah mumayyizah, yaitu yang pertama
darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Kemudian yang kedua, darah kuat tidak boleh melebihi 15 hari. Sebenarnya dua syarat ini sudah cukup ya untuk menjadikan patokan tamyiz. Tapi nanti ada tambahan syarat 3 dan 4. Ini sebenarnya bukan tambahan, cuma syarat ini ada kalau semisal nanti itu setelah darah lemah keluar lagi darah kuat sama seperti darah yang pertama. Jadi syarat yang ketiga itu nanti darah lemah yang memisahkan antara dua darah kuat ini tidak boleh kurang dari 15 hari. Adanya darah lemah dengan catatan seperti ini itu untuk menentukan hukum darah yang kedua, darah kuat yang kedua, yaitu dia masuk haid apa bukan gitu. Jadi ketika nanti setelah darah lemah itu keluar kembali darah kuat seperti darah kuat yang pertama, itu nanti harus ada syarat yang ketiga dan keempat. Yang keempat itu yang mana darah lemah yang keluar di antara dua darah kuat ini keluarnya secara terus-menerus, bukan terputus-putus. Jadi makanya saya katakan 4 syarat ini harus dibawa terus. Jadi nanti untuk melanjutkan bab-bab selanjutnya 4 syarat ini harus kita kantongi. Gitu. Saya ulangi bahwasanya mustahadah mubtadi'ah ghair mumayyizah, yaitu orang yang baru pertama kali mengeluarkan darah dan dia tidak bisa membedakan warna darah atau dia mengenali warna darahnya itu hanya satu macam gitu. Jadi ini nanti kalau mubtadi'ah mumayyizah itu yang dijadikan hukum haid atau dipatokan hukum haid itu adalah darah kuat ya. Kalau memang darah yang dikeluarkan itu darah kuat dan lemah. Terus kalau untuk kebalikannya atau lawan dari mumayyizah yaitu ghairu mumayyizah, mubtadi'ah ghairu mumayyizah, itu yang dijadikan hukum haid atau yang dihukumi haid itu adalah sehari semalam. Jadi di sini beda ya. Nanti untuk orang yang mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah, nanti yang bisa dihukumi itu adalah hukum haid adalah sehari semalam. Ini untuk orang yang baru pertama kali mengeluarkan darah. Jadi memang sebelumnya dia belum pernah haid gitu loh. Sekali mengeluarkan darah dia sudah mengalami demikian. Jadi nanti yang dihukum haid hanyalah sehari semalam. Misal dia mengeluarkan darah baru pertama kali, keluarnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 20 misal, seperti itu. Ini nanti yang dihukum haidnya di dia itu adalah sehari semalam. Jadi tanggal 1 ini, 1 hari 1 malam, dia dihukumi haid. Untuk tanggal 2 sampai 19 dia dihukumi istihadah, seperti itu. Jadi ini nanti kalau hal ini terjadi, maka otomatis kan dia taunya di belakang tuh ketika sudah melewati 15 hari. Misal memang kalau dia orangnya langsung paham ya, atau dia berpikir kok gini ya hukumnya gimana, atau dia langsung berinisiatif, atau memang dasarnya dia udah tahu, ini nanti berarti yang selama hari-hari sebelumnya dia tinggalkan atau dia tidak melakukan kewajiban sholat seperti biasanya, maka dia wajib mengkodok. Dia harus mengkodok sholat-sholat di sebelumnya gitu. Jadi selama 19 hari misal dia tahunya di waktu akhir, ini nanti berarti selama 19 hari ini juga yang harus dia kodok. Jadi kalau untuk kronologi yang seperti ini ya, ini nanti untuk perempuan yang baru pertama kali mengeluarkan darah seperti ini, berarti ini nanti dia untuk bulan pertama itu mandinya dia hendaknya menanti sampai 15 hari. Misal kadang kan ada orang yang berpikir seperti ini. Aku baru pertama kali mengeluarkan darah. Ini awal mula aku haid loh, tapi kok darah nggak berhenti ya. Jadi itu nanti dia harus menunggu dulu sampai 15 hari ya. Menunggu dulu sampai 15 hari baru dia mandi gitu, 15 hari 15 malam baru dia mandi. Ketika darah masih keluar berarti dia harus tetap melaksanakan sholat seperti halnya sholat orang istihadah. Memang itu nanti dia dihukumi istihadah, kan dia tahunya di 15 hari. Ini untuk yang pertama kali loh, bulan pertama masih mengeluarkannya darah gitu, dia hendaknya itu menanti sampai 15. Kan kadang ada yang seperti itu. Ada juga yang berpikir biasanya kalau untuk haid pertama tuh memang keluarnya lama gitu.
Tapi kan ini udah melebihi batas, berarti dia harus menanti. Karena apa? Kenapa harus menanti